Oke, siswa kelas 5 yang luar biasa, saya akan mereview kembali pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dan IPS. Pertama, bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks, lalu membuat mind mapping atau peta pikiran dari informasi yang kalian olah dari menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, kalian harus tahu arah jawaban dari setiap kata tanya yang digunakan dari pertanyaan tersebut. Perhatikan tabel berikut ini. Kata tanya apa, itu arah jawabannya kepada nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema dari teks tersebut. Kemudian, kata tanya yang kedua, di mana? Arah jawabannya itu tentang tempat atau latar pada teks tersebut. Kemudian kata tanya kapan? Arah jawabannya ke waktu kejadian suatu peristiwa yang terjadi di teks tersebut. Kemudian kata tanya yang keempat, siapa? Arah jawabannya itu ke tokoh utama dan tokoh pendukung di teks tersebut. Biasanya ini nama-nama orang atau bisa juga menggunakan kata ganti orang. Misalnya ibu, ayah, paman. Nah, tokohnya ya ayah, ibu atau paman, meskipun tidak disebutkan namanya. Selanjutnya, kata tanya yang kelima, mengapa? Arah jawabannya itu menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Cara menjawabnya harus diawali dengan kata karena, berhubung ini menanyakan suatu alasan dari masalah dalam teks tersebut. Nanti akan kita contohkan. Kemudian kata tanya yang keenam, bagaimana? Arah jawabannya itu ke cara membuat, proses, urutan pendapat atau sikap yang ada di teks tersebut. Kemudian kata tanya yang ketujuh, berapa? Ini biasanya menanyakan jumlah atau banyak benda. Juga harga bisa juga. Nanti di pelajaran IPS ini sangat terpakai karena berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Berapa ini menanyakan jumlah, banyak benda atau barang, dan harga. Masuk ke contoh. Perhatikan teks yang berjudul indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Nah, di sini kalian diminta membuat peta pikiran dengan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Pertanyaannya sudah tersedia di kotak-kotak yang akan menjadi sebuah mind mapping atau peta pikiran seperti yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan, kalian harus memahami keseluruhan isi teks. Kalian harus memahami ide pokok dari setiap paragrafnya. Kalian harus tahu yang mana kalimat utama, yang mana kalimat penjelas. Oke, masuk ke pertanyaan. Kita akan membuat peta pikiran. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Karena ini soalnya berbentuk esai, maka jawabannya tidak singkat seperti isian. Kalau seperti isian, mungkin bisa dijawab singkat seperti membuat taman kota. Nah, itu memang benar jawabannya, tapi belum sempurna. Cara menjawabnya seperti ini. Misalnya, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Jawabannya, Renata mengusulkan kepada Pak RT untuk membuat taman di beberapa tempat di kompleks tempat dia tinggal. Jadi jawabannya agak panjang. Di pertanyaannya ada kata diusulkan dan nama Renata. Cara menjawabnya itu nama orangnya dulu, Renata, kemudian diusulkan itu diganti dengan awalan menjadi mengusulkan. Renata mengusulkan kepada Pak RT. Nah, lanjut apa yang diusulkannya, yaitu untuk membuat taman di beberapa tempat di kompleks tempat dia tinggal. Kalian bisa melihat jawabannya
ada di paragraf ketiga. Namun kalimatnya harus diolah dulu, bukan langsung ditulis seperti yang ada di paragraf tersebut. Pertanyaan kedua menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Kalau isian mungkin bisa dijawab dengan orang tuanya. Namun cara menjawab soal berbentuk esai seperti ini yang benar begini. Kita ambil kalimat dari pertanyaannya, yaitu Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT. Nah, baru tulis orang yang menemaninya, yaitu dengan siapa? Dengan orang tuanya. Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT dengan orang tuanya. Kalian bisa lihat jawabannya terdapat di paragraf ketiga. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Nah, kata mengapa ini kata tanya untuk menanyakan alasan. Jadi harus diawali dengan kata karena. Kalau kalian menjawabnya langsung saja, misalnya seperti untuk mengurangi pencemaran udara, itu kurang tepat. Cara menjawabnya yang benar diawali dengan kata karena. Kemudian tulis alasan Renata kenapa membuat usulan tersebut. Jawabannya, karena Renata serta warga lainnya merasa tak nyaman dengan pencemaran udara di kompleksnya. Karena Renata serta warga lainnya merasa tak nyaman dengan pencemaran udara di kompleksnya. Nah, jawabannya ini merupakan simpulan dari paragraf 2 dan awal-awal dari paragraf ketiga. Pertanyaan keempat, yang terakhir, menggunakan kata bagaimana. Nah, ini menanyakan cara. Bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara? Setiap kata tanya menggunakan tanda tanya pastinya ya. Nanti kalau kalian membuat pertanyaan, gunakan kata tanya di ujungnya. Nah, menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana ini sedikit lebih panjang dari jawaban-jawaban yang sebelumnya, karena ini menanyakan seluruh kejadian yang terjadi ya. Cara-caranya kalian harus meruntutkan peristiwa yang terjadi di paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Kita lihat dulu kejadian yang pertama, kita urutkan dulu. Yang pertama, Renata mengusulkan pembuatan taman kota. Kemudian yang kedua, Pak RT menyetujuinya. Kemudian yang ketiga, baru warga masyarakatnya mulai melaksanakan usulan Renata. Nah, sudah dapat. Lalu kita olah kalimat-kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang utuh, yaitu seperti ini. Berdasarkan usulan Renata yang disetujui oleh Pak RT, warga kompleks membangun taman kota dengan menanam minimal 1 pohon di depan rumah masing-masing. Dan juga mereka mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum saat beraktivitas. Nah, begitulah cara menjawab pertanyaan berbentuk esai yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sampai di situ. Kalau kalian kurang paham, silakan jangan malu untuk bertanya. Nah, setelah kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa mengolah informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat menjadi peta pikiran. Maka jadilah peta pikiran atau mind mapping seperti ini. Silakan dilihat dan dibaca, kemudian dipahami. Selanjutnya, pelajaran IPS, yaitu mengumpulkan informasi tentang kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal kalian. Nah, untuk mengumpulkan informasi ini tugasnya sebenarnya adalah wawancara, namun karena masih dalam kondisi PPKM, kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun dan harus menjaga jarak. Jadi, saya buatkan tugas alternatif. Tidak perlu mewawancarai para penggiat ekonomi, kalian hanya perlu memoto mereka
sedang melakukan kegiatan ekonomi. Kalau kalian tidak diizinkan untuk keluar rumah, bisa minta bantuan orang tua untuk memotongkan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah sekitar kita. Nah, setelah dapat fotonya, kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kalian sampaikan untuk mewawancarai mereka. Semoga kapan-kapan kita bisa melaksanakan wawancara ini. Jadi siapkan dulu pertanyaan untuk para penggiat ekonomi tersebut. Misal di sini ada penjual sayur. Nah, sebelum mewawancarai penjual sayur, sebaiknya kalian siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari beliau. Gunakanlah pertanyaan yang baik menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, biasanya mengumpulkan informasi tentang kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal kita. Contohnya tadi adalah penjual sayur. Biasanya tugas wawancara ini dilakukan berkelompok. Yang satu pegang kamera atau mungkin merekam suara. Kemudian yang kedua yang bertanya, yang ketiga mencatat jawaban dari pedagang sayur itu. Nah, pertanyaan pertama yang harus kalian siapkan, kalau kalian tidak kenal, maka kalian harus bertanya dulu siapa nama beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, misal apa saja jenis sayur yang Bapak jual? Pertanyaan ketiga, misal berapa harga setiap jenis sayur yang Bapak jual? Kemudian yang keempat, misal di mana saja biasanya Bapak singgah untuk berjualan? Nah, itulah tadi contoh beberapa pertanyaan yang harus kalian siapkan sebelum memulai wawancara. Jadi kalian tinggal baca aja pertanyaannya sehingga kalian bisa bertanya dengan lancar. Cara wawancara yang baik itu harus menggunakan sikap dan bahasa yang sopan. Jadi kalian harus minta izin dulu kepada misalnya di sini pedagang sayur keliling tadi. Selesaikan dulu bapaknya berjualan, kemudian ketika sudah semua pelanggannya habis atau berkurang, kalian minta izin dulu kepada beliau bahwa kalian ingin melakukan wawancara. Nah, kalau tidak diizinkan, misalnya beliau harus segera mendatangi tempat pelanggan, tidak perlu, kalian bisa mencari pedagang sayur keliling lainnya atau penggiat ekonomi lainnya. Pertanyaannya bisa sama saja, kata tanya yang digunakan, namun tinggal diubah-ubah saja. Kalau kalian sudah paham membuat pertanyaan, kalian tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus lainnya. Nah, kalau kalian sudah kenal dengan bapaknya atau si pedagang tadi, kalian tinggal perkenalkan saja kepada teman-teman kalian yang akan menyaksikan atau menyimak hasil wawancara ini dengan menyebutkan nama beliau terlebih dahulu sebelum bertanya-tanya. Misalnya, teman-teman, kali ini kami akan menanyai Bapak Udin sebagai pedagang sayur keliling di daerah kami. Setelah itu, lalu kalian bertanya-tanya. Nah, sebaiknya kalian tidak memotong jawaban dari beliau. Setelah selesai menjawab, baru kalian masuk ke pertanyaan berikutnya. Begitulah cara wawancara yang baik. Silahkan disimak video yang saya kirimkan sebelumnya. Contoh wawancara. Oke, penugasan alternatif lainnya yang saya berikan sebelumnya adalah mendeskripsikan saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penggiat ekonomi yang telah kalian foto. Seperti misalnya yang sudah kita jelaskan sebelumnya dan dideskripsikan oleh teman-teman kalian, yaitu misalnya kegiatan ekonomi masyarakat dari pedagang kue berikut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah menjual bermacam-macam kue tradisional. Misalnya informasi lainnya bisa kalian tulis harga, misalnya harga berkisar dari 1.000 sampai 20.000 rupiah. Selain pedagang, bisa juga jasa penjahit. Misal kegiatan ekonomi yang dilakukan menjahit pakaian. Terus informasi lainnya, satu setel pakaian dapat diselesaikan antara 1 sampai 2 hari, tergantung tingkat kesulitannya. Kemudian informasi lainnya misalnya upah satu setel pakaian
antara 100 sampai 150 ribu rupiah, tergantung model pakaian yang dijahit. Nah, silahkan kalian nanti buat juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian lakukan untuk wawancara. Kalian tidak perlu mewawancarai mereka, kalian hanya perlu membuat pertanyaannya saja. Jadi ceritanya ini pertanyaan untuk wawancara, seperti yang telah saya contohkan dan jelaskan sebelumnya. Jika kalian kurang paham, silahkan jangan malu untuk bertanya. Demikian materi hari ini.